Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran fikih. Mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk mengawali pembelajaran siang hari ini, pagi hari ini kita bersama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari terkait dengan kegiatan muamalah bisa kita pahami bersama-sama. Jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa nanti kita diskusikan bersama dalam kegiatan video conference selanjutnya. Untuk mengawali pembelajaran tentang ijaroh atau sewa menyewa pagi ini, kita buka dengan pembacaan umul kitab Ridhoillah wa syafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya. Mudah-mudahan dengan pembacaan umul kitab kita bisa bersama-sama untuk mengawali pembelajaran ini dengan penuh semangat dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Terkait dengan pembelajaran tentang ijaroh, kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri, tetapi satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Yang satu butuh A, yang satu butuh B, dan seterusnya. Ada penjual, ada pembeli, ada yang nyewa, ada yang menyewakan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Satu mempunyai hal-hal yang kita butuhkan, tapi di satu sisi yang lainnya juga membutuhkan hal-hal yang tidak, atau mungkin yang saudara kita butuhkan. Jadi saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya, tujuan setelah kita mempelajari dari ijaroh, tentunya diharapkan kalian nanti mampu mendeskripsikan ketentuan sewa menyewa dan upah. Untuk upah nanti kita akan bahas sedikit ya, karena yang kita masukkan ke sini terkait dengan materi esensi adalah tentang sewa menyewa atau ijaroh. Kemudian yang kedua, menjelaskan ketentuan sewa menyewa dan upah. Yang ketiga, menunjukkan contoh sewa menyewa dan upah. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mempraktikkan sewa menyewa dan upah, yang semuanya nanti akan kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama terkait dengan ketentuan sewa menyewa atau ijaroh. Ini yang termasuk kegiatan muamalah di luar jual beli. Sebelum masuk ke ketentuan tentang ijaroh, ini ada persepsi sebagai muqaddimah terkait dengan ijaroh. Jadi ijaroh adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ijaroh yang biasa kita kenal dengan sewa menyewa, dan sewa menyewa serta upah itu sangat berkaitan. Upah mengupah sangat sering membantu dalam kehidupan karena dengan adanya ijaroh. Kemudian terkait dengan upah mengupah, ini juga sangat membantu terutama bagi orang yang bekerja. Ya, terutama sekali adalah bagaimana hukum tentang orang yang memberi upah, apalagi itu merupakan suatu mata pencaharian ya, dalam rangka untuk mencari kehidupan atau penghidupan. Kemudian
Dengan adanya ijarah ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli benda untuk kebutuhan hidupnya bisa diperoleh dengan cara menyewa. Kegiatan ijarah ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita. Bagaimana makna dari sewa menyewa dan upah dalam Islam? Ya, tentunya nanti kita akan bersama-sama menggali ya secara teoritis di sini, kemudian bagaimana menurut para ulama, kemudian bagaimana yang terjadi di masyarakat kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah sudah sesuai dalam koridor Islam atau sebaliknya. Tentunya nanti kita bisa diskusikan bersama ketika ada hal-hal yang mungkin janggal atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di sini. Ini terkait dengan ijarah atau sewa menyewa. Ada pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Nanti mungkin ada beberapa yang perlu kalian persiapkan terkait dengan pengertian menurut beberapa para ulama, terutama pengertian tentang ijarah. Dan selanjutnya adalah dasar hukum atau dalil sebagai salah satu sebuah kegiatan muamalah yang didasarkan dari Al-Quran maupun hadis. Dan nanti ada ketentuan yang lain terkait dengan syarat dan rukun baik orang-orang yang melakukan transaksi ijarah, kemudian juga barang yang diijarahkan, yang tentunya akan juga kita bersama-sama untuk menyimak terkait dengan ketentuan itu. Pengertian sewa menyewa atau al-ijarah yaitu menyerahkan atau memberikan manfaat benda pada orang lain dengan suatu ganti pembayaran, atau dengan istilah lain juga mengambil suatu manfaat dari sebuah benda pada orang lain dengan bayaran tertentu. Itu sama seperti halnya dengan pengertian itu. Kemudian secara etimologi atau secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajaro ya'juru ujron, yang berarti upah atas pekerjaan. Kemudian secara istilah, transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dia lakukan. Kalau kita melihat seperti ini, berarti ada yang terkait dengan sewa menyewa, kemudian ada yang terkait dengan upah. Pengertian pertama ini adalah terkait dengan sewa menyewa. Ini karena disebutkan transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya. Contohnya ketika seorang akan menyewa sebuah rumah atau mungkin mobil. Di sini contohnya adalah nyewa rumah, atau bahasa lain adalah kontrak begitu. Kontrak rumah. Nah, di sana akan disebutkan satu persatu dari sifat rumah itu. Letaknya di mana, kemudian di dalamnya ada fasilitas apa saja, kamar ada berapa, kemudian kamar tamu, air asalnya atau sumbernya dari mana, sumur atau PDAM, kemudian listrik juga seperti apa, kemudian barangkali ada telepon dan sebagainya, ada wifi dan sebagainya. Nah, itu disebutkan di sana. Jadi sifat dari barang yang akan disewakan. Kemudian tenggang waktu tertentu disampaikan untuk berapa tahun, misalnya sekian juta. Itu kan jelas. Jadi di sini transaksi atas satu manfaat yang sifatnya mubah berupa barang tertentu, tadi disebutkan adalah rumah, dijelaskan sifatnya ya, kemudian dalam jangka waktu tertentu. Atau transaksi atas suatu pekerjaan
yang dinyatakan dalam bentuk upah. Di sini adalah terkait dengan pekerjaan seseorang. Misalnya seseorang yang membangun rumah di sana, ya, pekerjaannya adalah membangun rumah. Dan nanti setelah bangun rumah selesai, tentunya di sini ada dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan, sebagai imbalan atas jasa jerih payah yang sudah dikerjakan. Ya, jadi di sini ada dua pengertian, yang terkait dengan sewa menyewa dan yang terkait dengan upah. Melihat dari pengertian yang tadi disampaikan, baik secara etimologi maupun secara terminologi, kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ada macam ijaroh itu ada dua. Ijaroh alal manafi, itu ijaroh yang bersifat manfaat atau sewa menyewa. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari satu benda, seperti sewa rumah untuk ditempati, kemudian mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai. Baju apa? Baju pengantin. Sekarang kan banyak ya yang punya jasa baju pengantin ya, dipakai. Apalagi musim-musim seperti ini musim banyak yang hajatan, banyak yang jadi pengantin, disewakanlah baju pengantin. Itu kan sewa menyewa atau asas mengambil manfaat dari sebuah barang di sana adalah baju pengantin, atau mungkin rumah yang disewa kemudian ditempati untuk sekian tahun. Sama dengan yang baju pengantin juga untuk hari apa, dipakai untuk sekian hari, tentunya ada transaksi atau akad yang disampaikan. Demikian juga dengan rumah, apalagi ini rumah biasanya kontraknya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, tahunan, setahun, 2 tahun dan seterusnya, ya. Atau ruko barangkali ya disewakan untuk sekian tahun berapa. Itu ijaroh alal manafi, ijaroh yang bersifat manfaat. Kemudian yang kedua, ijaroh alal mal, ijaroh yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, seperti upah menjahit pakaian, kemudian membangun gedung, ya, atau pekerjaan lain yang memang sifatnya adalah pekerjaan. Kemudian orang yang mempekerjakan itu tentunya membayar dengan upah. Ini beberapa pengertian ijaroh, itu banyak, silakan kalian bisa baca lagi di buku paket ya, kalau ke perpustakaan silakan untuk referensi ya. Kemudian di modul juga ada beberapa pengertian menurut ulama Hanafiyah, kemudian ulama Syafi'iyah, kemudian ulama Malikiyah dan Hanabilah. Dan kalau kita ambil bahasa yang secara sederhana, bahwa ijaroh diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Kemudian hukum asal dari sewa menyewa atau ijaroh adalah mubah. Artinya mubah adalah boleh dilakukan, boleh tidak, jaiz atau ibahah sama. Kemudian dasar hukum sewa menyewa dalam Quran surat At-Tolak ayat 6. Silakan kalian buka dari Al-Quran, dibaca, dipahami. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dasar hukum Quran surat At-Tolak ayat 6. Saya bacakan terjemahnya ya. Tempatlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Itu nanti ada istilah iwad ketika kalian pelajari tentang munakahah, bab munakahat ya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala satu dengan baik
Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Artinya di sini ketika seorang ibu tidak bisa menyusukan, ya, maka boleh mencari perempuan lain yang memang barangkali bisa menyusukan anaknya itu. Nah, nanti perempuan yang menyusukan anaknya itu nanti diberi upah sepatutnya. Yang patut itu seperti apa? Ingat, ketika seseorang perbandingannya adalah ketika seorang ibu menyusukan dengan kita membeli susu formula. Ya, tentunya ini beda jauh sekali terkait dengan dari segi higienis, ya, kebersihan, kemudian praktis. Ya, seorang ibu yang biasanya pakai ASI, kemudian kalau memakai susu formula itu membawa termos, ya, air panas nanti untuk susu anaknya, itu praktis nggak kira-kira semacam itu. Kemudian ekonomis, ya, tentunya kalau ASI itu lebih murah dibandingkan dengan kita membeli susu formula. Jadi di sana makanya dibayar dengan yang patut begitu. Artinya ketika perempuan itu menyusukan anak kita, tentunya ya berikan upahnya itu ya yang patut seperti apa bandingannya ketika kita membeli susu formula 1 bulan habis berapa dus, kemudian yang berapa gram. Nah, itu kan paling tidak kita harus bisa mengukur itu. Kemudian terkait ketika seseorang menyusukan barangkali anak kita atau siapa, ini ada hukum yang harus dipahami oleh orang tuanya. Nanti ada saudara sesusuan. Hati-hati, jangan sampai suatu saat karena tidak tahu kemudian saling menikah itu bisa dibatalkan karena ya satu susuan, dan itu ada keharuman untuk saling menikah, ya. Itu hal yang semacam itu bisa dipelajari lagi barangkali nanti dalam bab munakahat atau tentang nikah. Ada beberapa perempuan yang tidak boleh dinikahi, itu di sana nanti dijelaskan. Ini bukan koridor ibu untuk menjelaskan itu, tetapi paling tidak nanti kita akan tahu terkait dengan orang-orang barangkali ketika ibu kita tidak mampu untuk menyusukan, boleh memanggil perempuan lain untuk menyusukan, ya, anak kita atau siapa yang memang bisa untuk menyusukan, ya, orang yang menyusukan anak kita tentunya di sana nanti diberikan upah yang patut, ya, artinya yang patut, kepatutan itulah yang harus diperhatikan betul. Ya, untuk perbandingannya tadi adalah ketika seseorang itu membeli susu formula 1 bulan habis berapa dan seterusnya, itu harus diperhitungkan. Di patut di sana tanda kutip, ya, yang patut. Kemudian kesehatan seorang ibu yang menyusukan itu juga harus diperhatikan betul. Ya, ibaratnya itu kan makan untuk berapa orang, untuk dirinya sendiri, kemudian juga untuk bayi yang disusui, barangkali bayi yang disusui anaknya sendiri, kemudian juga anak orang lain yang memang saat itu barangkali ibunya itu tidak bisa menyusukan. Dilanjutkan dengan rukun dan syarat ijarah alal manafi', itu orang yang menyewakan atau mukjir dan orang yang menyewa atau mustajir. Keduanya harus sudah balik dan berakal sehat dan mempunyai hak tasarruf, yaitu mampu membelanjakan harta. Ijarah juga harus berdasarkan ridho, artinya suka sama suka. Kemudian barang yang disewakan atau ain mustajaroh, syaratnya manfaat, diketahui barangnya dan mampu diserahkan, artinya manfaat dari sebuah barang itu jelas. Kemudian barangnya juga bisa dilihat, bisa diketahui oleh orang yang akan mengambil manfaat barang itu, kemudian mampu diserahkan,
Misalnya mau nyewa rumah, oh ini kuncinya, bisa masuk menggunakan dan seterusnya, bisa ditempati dan seterusnya. Kemudian manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa, ya, sewa mobil, sewa rumah, kemudian sewa motor, itu kan manfaatnya bisa dirasakan. Kemudian barang yang disewakan milik orang yang menyewakan, artinya bukan barang titipan. Misalnya si A dititipi barang oleh si B, kemudian si B itu ya tidak boleh menyewakan karena bukan haknya. Kemudian nilai sewa ijaroh atau nilai sewa, ya, nilai atau harga sewa di dalam akad ijaroh alal manfaat harus diketahui. Misalnya sewa mobil atau istilahnya adalah apa itu, ya, kalau kita mau kemana pinjam mobil atau sewa, ya, atau istilahnya disebut dengan charter mobil atau mungkin ya istilah yang lain apa. Kemudian rumah juga kita kontrak, itu kontraknya setahun, misalnya 2.500.000, ya, mobil sehari semalam misalnya 300.000, ya, belum dengan sopirnya dan seterusnya. Itu harus diketahui oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kemudian bisa dilihat baik secara langsung ataupun disebutkan ciri-cirinya atau kriterianya secara lengkap, ya, nanti di sana juga akan disebutkan harga sewanya, ya, nanti bayarnya mau secara kontan ataupun mengangsur silakan. Itu adalah kesepakatan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kemudian yang keempat adalah ijab dan qabul sighot atau akadnya, ya, antara yang menyewa dengan yang mempunyai barang yang akan disewakan itu. Masa berlaku ijaroh alal manafi'. 1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, dan ikolah pembatalan oleh kedua belah pihak. 3. Rusaknya barang yang disewakan sehingga ijaroh tidak mungkin untuk diteruskan. 4. Telah selesainya masa sewa kecuali ada uzur atau halangan. Misalnya sewa tanah untuk ditanam, tetapi ketika masa sewa tanah sudah habis, tanaman ternyata belum bisa dipanen. Untuk hal yang semacam ini, maka ijaroh dianggap belum selesai. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan masa berlakunya atau waktu yang terkait dengan ijarotul alal manafi'. Hikmah ijaroh atau sewa menyewa. Yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mukjir dan mustajir. Yang satu membutuhkan tempat, misalnya yang satu membutuhkan uang. Jadi satu dengan yang lainnya terbina kerjasama antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Yang keempat adalah menolak kemungkaran. Jadi satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kemudian yang satu dalam rangka memenuhi kebutuhan, misalnya pihak pertama butuh tempat, butuh benda, butuh mobil dan sebagainya. Kemudian pihak yang kedua membutuhkan uang dan sebagainya. Ya, kemudian kebutuhan hidup masyarakat juga terpenuhi. Menolak kemungkaran. Itu adalah hikmah ijaroh. Masih terkait dengan ijaroh, ini juga ada upah atau ajrun, yaitu pemberian satu berupa uang pada orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya sebagai ganti atas jerih payahnya.
Jadi seorang sudah bekerja kepada kita, kemudian kita berikan ongkos atau upahnya. Kemudian dalil upah bisa kalian lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut, dengan cara yang lebih baik. Ya, tadi dalam ijarah sudah disampaikan terkait dengan ayat yang menjadi dasar hukum dalam ijarah. Hukum upah pada dasarnya adalah boleh, tetapi upah itu jika menyangkut mata pencaharian seseorang maka hukumnya menjadi wajib, ya, karena seorang itu mencari nafkah untuk keluarganya, ya, dari bekerja dia dibayar, kemudian dari bayarnya itu, dari upahnya itu untuk memberikan nafkah pada keluarganya. Sehingga ketika seseorang sudah melaksanakan pekerjaan, maka secepatnya harus segera dibayarkan. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, berilah upahnya kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya. Artinya jangan sampai ditunda-tunda. Orang sudah nanam padi, matun tandur, ya, karena kita sebagai masyarakatnya adalah sebagai petani, ya, sebaiknya dibayarkan, begitu selesai dibayarkan. Bahkan ketika orang matun atau tandur biasanya malah dikasih sebelum bekerja. Itu artinya kan sebagai bentuk bahwa perhatian seorang pada orang yang sudah dipekerjakan untuk kita. Kemudian rukun upah ada 5, yaitu muajir, yaitu orang yang menyewakan, mustajir, orang yang menyewa, ujroh yaitu upah, kemudian manfaat dan ijab qabul. Ini tadi kalau kita melihat bahwa kalau yang upah terkait dengan kita mengambil atau mempekerjakan seseorang, ya, untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang bisa diselesaikan oleh orang yang bekerja untuk kita. Ini hampir sama antara upah dengan ijarah tadi, ya, jadi orang yang bekerja, orang yang dipekerjakan, kemudian upah itu bisa, ya, berupa uang, yang jelas biasanya berupa uang, kemudian manfaat, ya, manfaat di sini adalah manfaat pekerjaan kalau dalam upah, kemudian dalam ijarah sewa menyewa adalah manfaat dari satu barang, kemudian transaksi atau ijab qabul. Dan manfaat upah ada 2, bagi penerima upah dan bagi pemberi upah. Bagi penerima upah sebagai penghasilan yang halal, dan yang kedua dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja pada seseorang yang kemudian dibayar dengan upah. Kemudian bagi pemberi upah memupuk sikap mental menghargai orang lain, terutama pada orang yang sudah bekerja untuk kita. Seperti apapun kita belajar untuk menghargai orang lain, dari hasil pekerjaannya itu. Kemudian disenangi pihak lain dalam pergaulan. Di sini karena apa? Ya, mempercayai seseorang yang sudah bisa bekerja sama dengan kita. Dan yang ketiga, terjalin hubungan batin antara dirinya dengan orang yang diberi upah. Apalagi sekarang, ya, musimnya pandemi, banyak yang mau jualan juga kadang bingung,
yang bekerja pada orang lain juga kadang ada yang di PHK dan sebagainya. Tentunya ketika dalam masyarakat kita ada yang butuh mau bekerja sama dengan kita, mau kerja dengan kita, kemudian kita ya mampu ya nggak apa-apa kita berikan ya, barangkali untuk tujuannya adalah untuk mencari penghasilan yang halal ya, kemudian kita mampu untuk memberikan upah itu ya, berikanlah peluang ya. Dengan semacam itu tentunya nanti orang yang bekerja untuk kita juga mempunyai penghasilan yang halal. Jadi satu dengan yang lainnya memang saling membutuhkan. Yang satu butuh uang, yang satu butuh pekerjaan, sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan. Ya, terkait dengan ijaroh dan juga al-ajru, sewa menyewa dan juga upah, ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan di sini atau kita rangkum di sini. Yang pertama adalah ijaroh merupakan transaksi atas satu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas satu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Kemudian ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijaratul alal manafi, ijaratul alal manafi yaitu sewa menyewa, dan ijarah alal mal itu pemberian upah. Rukun ijarah alal manafi ada 4, yaitu mujir yaitu orang yang menyewakan, mustajir orang yang menyewa, ain mustajaroh itu barang yang disewakan, kemudian ujroh nilai sewa, dan zighot atau transaksi atau ijab kabul. Kemudian rukun ijarah alal mal ada 4, yaitu pemberi upah yaitu mujir dan pekerja atau mustajir. Pekerjaan itu sendiri, kemudian upah al-ajru dan zighot ijab kabul. Demikian yang terkait dengan sewa menyewa dan juga upah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di sini kita bisa membaca lagi. Nanti ada istilah, kalau kita bicara tentang upah itu ada istilah UMR ya, itu seperti apa ya, bahasanya masuk di sini atau tidak, kemudian apa yang terjadi jika itu kurang dari UMR, karena masing-masing daerah itu seperti di kota dengan di daerah pasti akan berbeda. Kemudian untuk di Cilacap sendiri dengan Cilacap Barat juga beda dan seterusnya. Kalian bisa mungkin browsing atau mungkin mencari wawasan yang lain terkait dengan hal itu. Demikian apa yang sudah Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti bisa lihat uji kompetensi di sini, barangkali bisa dibaca ya. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.